Selamat pagi. Jadi untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara membuat sebuah aplikasi pemesanan tiket konser lagi aja kali ya. Sebenarnya udah ada kelas kemarin itu kelasnya pakai tiket bola dengan tiket konser. Kita pakai konser lagi aja biar nggak terlalu ribet. Oke, nah tujuan pembuatan aplikasi ini adalah pengimplementasian penggunaannya if, switch case, ya, dan juga penggunaan dari pengulangan iterasi yaitu do while. Kenapa perlu do while dalam memesan sebuah tiket? Kan nggak mungkin dong orang ketika masuk ke dalam sebuah aplikasi mau pesan, dia nggak pesan apa-apa, ya cuma mau ngasih ucapan terima kasih, nggak mungkin seperti itu. Oke, without further ado, kita akan langsung mulai saja ke codingnya. Oke, izin aku akan zoom aja biar mempermudah teman-teman juga dan enak melihatnya di layar. Dan juga mohon maaf teman-teman mungkin kalau misalnya agak sedikit cepat penjelasannya karena ini tutorial untuk membahas cara singkat pembuatan sebuah aplikasi sederhana. Kita harus definisikan dulu apa saja yang kita perlukan. Oke. Yang kita perlukan di sini adalah aplikasi pemesanan tiket konser. Oke, konser apa misalnya konser apapun lah ya biar simpel ya, kan nanti tipe-tipe dari konser sudah banyak. Dalam aplikasi itu terdapat 3 kategori. Oke, yang pertama itu adalah VIP di harga misalnya 2.500.000. Baru habis itu ada Gold di harga 1.250.000. Oke, dan Silver di harga berapa harganya kira-kira Silver? 750.000. Oke, aku rapin dikit ya biar enak ngeliatnya teman-teman. Oke, seperti ini. Dan ketentuannya adalah ya pengguna harus memasukkan berapa tiket yang ingin dipesan dan sistem akan mengulangi pemesanan sesuai dengan jumlah tiket dipesan. Oke. Jadi yang akan diinput itu nanti adalah berapa jumlah tiket yang dipesankan. Tapi mungkin buat di depannya kita akan tampilkan dulu legendary dari ini harga-harganya. Kamu nggak mungkin ya kita bikin sebuah kategori tiket tapi kita nggak tunjukin harganya berapa. Ya orang juga nggak tahu. Oke. Kita langsung mulai saja dengan using namespace std. Oke. Kenapa? Supaya std ini bisa dihilangkan aja. Kita deklarasikan yang dibutuhkan. Oke. Pertama adalah variabel cat1, cat2, dan cat3. Loh, apa ini? Cat1, cat2, cat3 akan menyimpan harga dari masing-masing kategori. Tujuannya buat apa sih? Biar mempermudah dalam mendefinisikan nilai. Dan kalau misalnya kamu merubah nilainya berapapun itu jauh lebih mudah. Selanjutnya adalah untuk nilai yang dimasukkan. Berapa yang dipesan kita anggap nilainya adalah N. Kemudian komponen selanjutnya dalam pengulangan dalam switch case membandingkan antara kategori mana yang dibandingkan. Misalnya contoh, kamu masukin kategori 1, dia harus disimpan dalam sebuah variabel. Kita asumsikan variabel itu adalah variabel X. Dan yang terakhir adalah variabel yang dibutuhkan dalam melakukan count atau perhitungan terhadap masing-masing iterasi. Biasanya kita pakai I. Oke. Apakah sudah selesai? Kita harus deklarasi juga di sini. Kita deklarasikan antara nilai satu lagi. Gak kalah penting. Total. Loh, kenapa ada total? Karena ada total harganya berapa. Misalnya kamu pesan 2 tiket, 1 tiket silver, 1 tiket gold, maka totalnya adalah 2 juta. Gimana caranya? Nah, itu akan kita kerjakan sekarang. Selanjutnya kita definisikan dulu integer total. Kita definisikan nilai dari masing-masing variabel. Cat1 nilainya teman-teman berapa? 2.500.000. Cat2 nilainya adalah 1.250.000. Cat3 nilainya adalah 750.000. Bang, saya pakai spasi atau enggak itu boleh nggak sih? Bebas. Total nilainya adalah 0.
Kenapa 0? Karena memang kita belum assign. Ya, kita belum assign nilainya berapa ke situ. Justru dia nanti harus ada memiliki 0. Kalau dia nilainya 0 atau tidak memiliki nilai, mungkin akan terjadi error. Dan selanjutnya adalah I sama dengan 1. Oke. Kenapa I harus sama dengan 1? Karena perhitungan iterasi nanti akan dimulai dari 1, 2, 3, 4 sampai berapapun jumlah tiket yang ingin dipesan. Maka pembukanya adalah membuat sebuah output yang menanyakan berapa tiket yang ingin dipesan. Oke, maka kita buat cout, masukkan jumlah tiket yang ingin dipesan. Oke, sebelum dari ini teman-teman, ada satu gak sih perlu tambahkan? Yap, kita harus bikin sebuah legenda dulu terhadap berapa harga-harganya. Karena orang mau pesan tiket tapi nggak tahu berapa legendanya. Ini misalnya nomor 1 harusnya kan 1, ya 2, 3, orang nggak tahu. Ya dia akan masukin angka, loh ini saya mau pesan tiket tapi apa kategorinya saya nggak tahu. Jadi akan bermasalah. Oke, jadi kamu harus bikin legendanya dulu, ya. Membuat tampilan daftar harga tiket. Ya kamu bisa menggunakan cout. Ya misalnya aplikasi pemesanan tiket konser. Ini apa namanya, opsional ya teman-teman ya. Untuk yang tanda sama dengannya ini biar estetik aja. Oke, baru akan kita buat lagi. Oke, kategori tiket. Mungkin ini paling lama nanti ya. 1. Kita pakai backslash T. Backslash T gunanya buat apa? Buat bikin indensasi ke dalam sebanyak satuan. Oke. VIP. Kita bikin mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, RP 25.000. 2.500.000. Kedua, 2 gold, RP misalnya contohnya 1.250.000. Oke, selanjutnya cout 3 silver, maaf lupa. Oke, RP 750.000 seperti ini. Oke, buat dekorasi sedikit kita bikin juga di bawahnya ya, sebuah garis biar bagus. Nah, kalau kamu mau ngecek juga di sini apakah udah keluar hasil atau tidak, kamu tinggal run sih sebenarnya. Ya, kamu tinggal run, cek error. Oke, di sini muncul errornya adalah N bukan N line. Sip. Ya, ada sedikit kesalahan ketik. Kita run lagi, cek lagi. Ting. Ya. Silvernya kurang geser ke kanan, Bang. Ya udah kita tinggal geser, tambahin 1/T, backslash T. Seperti itu. Oke. Udah tahu? Kita tambahin 1/T. Oke, beres. Masukkan jumlah tiket yang dipesan, kita akan simpan nilainya ke dalam nilai si N. Maka sekarang kita akan membandingkan melakukan pemesanan tiket. Memulai iterasi pemesanan tiket. Izin aku scroll dikit ya. Dimulai dengan do, ditutup, langsung tutup aja ya, jangan ditunda-tunda. Baru while nilai I lebih kecil sama dengan N. Oke. Kenapa harus dibikin pengulangannya di akhir? Jadi dia akan jalankan dahulu. Oke, asumsikan dia pesan cuma 1, Bang. Kenapa nggak dicek dulu? Ya kan cuma 1, justru dia harus pesan. Kalau dia nggak pesan sama sekali, ya tinggal dibikin aja logikanya bahwa kamu tidak memesan. Seperti itu. Ya, atau misalnya kalau misalnya bisa nggak Bang saya bikin jikalau nilai if nilai n sama dengan 0,
maka bisa muncul sebuah perintah Anda tidak memesan tiket sama sekali. Minimal pemesanan tiket adalah 1. Bisa kayak gitu. Baru else-nya baru jalan di bawahnya. Cuma untuk sekarang kita akan fokus ke iterasi, takutnya terlalu panjang. Strukturnya adalah do, dan semua yang di dalam kurung kurawal ini adalah apa yang dia lakukan selama nilai I lebih kecil sama dengan nilai N yang dimasukkan. Jikalau kamu pesan tiket sebanyak 3, maka dia akan mengulang sebanyak 3 kali. Ketika pengulangan yang keempat akan dicek, loh nggak sesuai ya. Misalnya contohnya di sini, di akhir nanti kita pasang di sini adalah I++. Loh I-nya udah 4 gak lebih kecil sama dengan 3, maka dia akan error. Kita akan see out di sini adalah masukkan kategori tiket ke 1. Seperti ini. Oke, see in, nilainya menjadi nilai apa? X. Loh, apalagi X ini Bang? X adalah nilai yang ingin dibandingkan. Ya, jadi nanti setelah see in ini dibuat X, selanjutnya di bawah kita akan menggunakan switch case untuk membandingkan kategori dari tiket. Ya, jadi kalau misalnya dia masukin 1, ya kan cek ini 1 masuknya kemana, 2 masuknya kemana, 3 masuk kemana. Kalau dia masukinnya 4 berarti error. Oke, berarti kita udah tahu ada beberapa case yang mungkin terjadi. Kita akan switch nilai dari si X. Bang, saya boleh nggak sih ganti nggak make X, saya make yang lain ya, misalnya menjadi cut aja, nggak cut 1, 2, cut 3, boleh, bebas ya, yang jelas kamu paham apa yang kamu masukkan, seperti itu. Bang, kalau misalnya saya mempunyai beberapa tiket di waktu yang bersama lalu saya kalkulasi, itu bisa, tapi pakai array, dan itu ribet teman-teman. Ini takutnya kalian stres ya. Setelah mid semester kita akan bahas mengenai array, dan aku yakin kalian akan suka dengan array. Kelihatannya ribet tapi nyatanya itu fun, seperti itu. Switch case 1. Oke, aku kebiasaan bikin semua case-nya dulu ya. Case 3 dan default. Maksudnya saya defaultnya adalah kategori tidak ditemukan. Seperti ini. Oke. Kenapa menggunakan switch case Bang? Kenapa nggak pakai if else? Karena yang dibandingkan kategorinya memiliki bilangan real. Oke, dia 1, 2, 3, nggak decimal point, tidak minus, dan pembandingnya sederhana, tidak ada lebih besar sama dengan lagi, tidak membandingkan 2 variabel sekaligus. Kalau membandingkan beberapa variabel atau kondisi sekaligus, lebih baik menggunakan if else. Itu jauh lebih baik. Oke. Case pertama, see out. Tiket yang Anda pesan adalah VIP dengan harga Rp 2.500. Oke, selanjutnya kita lakukan perhitungan. Nah, perhitungan terhadap total harga ini nanti dihitung berdasarkan nilai total yang lama ditambahkan dengan nilai harga kategori tersebut. Tadi kan kita udah deklarasikan kategorinya di sini 207.500, 290, 250. Maka nilai total ini akan ditambahkan dengan nilai kategori menjadi nilai total yang baru. Sehingga nanti ketika diulang yang kedua, misalnya pertama kita pesan 1.250, sehingga harga total menjadi 1.250. Lalu masuk putaran kedua, dia pesan tiket yang kedua kategori ketiga 750.000, maka total harganya menjadi 1.250 total lama ditambah 750 total yang baru. Sehingga harga total yang baru nanti menjadi nilai 2 juta, dan itu yang ditampilkan sebagai total harga bayar yang harus dibayarkan, seperti itu. Oke. Total sama dengan total plus cat 1. Pastikan huruf besar kecilnya sama ya. Seperti itu. Untuk mempercepat teman-teman, kamu bisa copy paste sebenarnya. Copy paste. Iya, karena kan sebenarnya hampir sama. Bedanya apa? Kategorinya aja dan harganya. Ya udah. Gold.
250.000 dan ini ganti menjadi cat 2. Ini juga sama, jadi silver. Oke, harganya ganti jadi 750.000. Oke, dan jadi cat 3. Oke, kalau dia masukin case-nya 4, 5, 6 atau 0, maka akan muncul kategori tidak ditemukan. Seperti itu. Oke. Dan setelah dari sini selesai dari while, apa yang harus ditampilkan? Kita boleh bikin sebuah dekorasi tambahan. Ya, kamu boleh copy dari atas sini kalau misalnya mau. Bang, ngapain sih barusan? Ya ini biar cepat aja ya teman-teman ya. Oke, aku berusaha mempersingkat waktu teman-teman semuanya. Karena sudah mulai berisik di sini. Oke. Dan kita bisa see out total harga yang harus dibayar, RP, kasih spasi, kasih nilai total. Oke, beres di aplikasinya. Ya ini aplikasi pertama yang kalian jumlah line code-nya sampai 60. Sebenarnya nggak 60 banget sih. Ya, ini indeks. Ya, nggak 60 banget, sebenarnya bisa dipendekin lagi. Cuma aku suka kasih spasi supaya dia lebih rapih aja seperti itu. Oke, kita coba langsung run aja dulu sekarang. Setelah di run hasilnya sih seharusnya keluar. Oke, jumlah tiket pesan kita, untuk yang dikumpulkan nanti buat hari ini, kamu masukkan jumlah tiket yang minimal adalah 2. Oke, dan setiap tiket kategorinya harus berbeda. Nggak boleh sama ya, nggak boleh VIP dua-duanya, harus berbeda. Oke, dan nanti di hasil akhirnya kamu akan screenshot nih satu halaman penuh. Di paling atas itu harus ada nama dan NIM kamu, terus ada outputnya di sebelah kanan. Jadi aku akan sarankan banget menggunakan programmis.com. Seperti itu. Oke, jumlah tiket misalnya 2. Kategori tiket ke-1 bisa kita bikin kategori 1. Oke. Nah, kenapa dia error? Kita coba cek lagi codingnya. Breaknya tidak ada. Oke, mari kita buat break lagi sekarang. Yeay. Itulah teman-teman ya. Yang aku sampaikan di modul sebagai belajar dari kesalahan itu seperti ini. Coba-coba terus aja. Toh nggak rugi kok nyoba-nyoba. 2, 1. Oke, tiket kedua 2. Oke, total harus bayar adalah 3.750.000 dan ini udah selesai. Selesai sudah praktikum kamu, muncul screenshot sebelah kanan ini dan di sebelah kanan sebelah kiri pastikan di coding kamu di bagian atas ada nama dan NIM kamu. Oke, kalau udah selesai kamu screenshot, ya kamu say goodbye sama kakak DK. Ya, terus atau mungkin atau siapapun yang jaga lab. Ya, setelah itu kamu kumpulkan di Moodle mengikuti ketentuan yang ada di Moodle. Oke. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan nanti boleh bertanya pada saat mid semester. Untuk soal mid semester kapan keluar, aku undur ke jam 4 sore atau mungkin paling lama di jam 6 sore. Kenapa? Karena saya harus ke rumah sakit sekarang. Oke, have a nice day semuanya, Tuhan berkati.